Terima kasih, telah mengingatkanku, aku pergi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya ke arah King He. Tuan, apa identitas orang ini? Dia mampu mengeluarkan begitu banyak pil emas kelas 9, dan apa yang dia lakukan untuk membeli begitu banyak bahan obat kelas atas? Pria itu baru saja bertanya pada King He dengan hormat. Aku tidak tahu apa identitasnya, tetapi identitas dan kekuatannya sebagai seorang alkemis adalah nyata, dan dia mungkin berada di peringkat yang sama denganku atau bahkan lebih tinggi. Karena fluktuasi jiwa yang samar-samar memancar darinya sangat kuat, dan aku tidak ingin membeli bahan obat seperti itu. Jelas untuk apa itu, tetapi kamu tidak boleh bertanya tentang orang-orang dengan level ini, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. King He berkata perlahan. Setelah keluar dari Jubao Yuan, Xiao Yan membawa King Yuan ke sebuah penginapan untuk tinggal. Kakak Xiao Yan, mengapa kamu membeli begitu banyak pil obat? King Yuan jelas terkejut dengan kemurahan hati Xiao Yan, jadi dia buru-buru bertanya ketika dia datang ke penginapan yang kosong. Tentu saja bagimu untuk membuat obat untuk dimakan. Xiao Yan berkata dengan tenang. Ah, memurnikan obat untukku. Aku tidak perlu minum obat. King Yuan menatap Xiao Yan dengan bingung, kamu tidak perlu khawatir, karena kamu ingin mengikutiku, kamu tidak bisa sama seperti sebelumnya, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, sekarang adalah hidupmu yang baru. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan kemudian gunakan kartu Doki biasa untuk mengambil 100.000 uang dan menyerahkannya kepada King Yuan. King Yuan, kamu bisa mengambil uangnya dan membeli apapun yang kamu mau. Jika itu tidak cukup, katakan lagi. Tidak, tidak perlu untuk itu, saudara Xiao Yan, aku. King Yuan terdiam, terima kasih, saudara Xiao Yan. Sudut mata King Yuan yang tergerak tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi masam. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan sangat baik sejak dia lahir, King Yuan. Ingat, kelahiran dan pengalaman seseorang tidak dapat menentukan seseorang. Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan orang tuamu. Xiao Yan jelas melihat rasa rendah diri King Yuan dan buru-buru menghiburnya. Setelah malam hening, Xiao Yan meninggalkan tempat tidur King Yuan. Gadis kecil ini sangat ketakutan sehingga sudah waktunya untuk beristirahat. King Yuan memang sangat lelah. Dia naik ke tempat tidur dan tertidur dalam keadaan linglung. Xiao Yan secara sadar mengundurkan diri untuk mempersiapkan kultivasi. Malam kultivasi berlalu dengan cepat. Lagi pula, dia baru saja datang ke benua ini, jadi dia masih harus hati-hati menstabilkan kekuatannya dan membiasakan diri dengan energi yang melimpah di sini. Guru, ada apa dengan gadis yang kamu sebut King Yuan? Xiao Yan diam-diam keluar untuk mengunci pintu dan mengelus cincin itu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jika kamu ingin mengetahui pertanyaan ini, kamu harus memperbaiki pil, Guben Pei Yuan, dan kemudian memberikannya kepada King Yuan. Apa yang ingin kamu ketahui secara alami akan muncul, tetapi menurut dia saat ini dilihat dari situasinya, seharusnya hanya beberapa bulan, kamu harus bergegas. Bahan obat dari Jubao Yuan hari ini, dan yang ditinggalkan oleh guru pada dasarnya sudah lengkap, tapi sekarang hanya ada satu inti sihir yang hilang, apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Saya baru saja datang ke benua Dodi, dan saya belum menemukan kekuatan monster, jadi saya tidak bisa hanya berburu dan membunuh monster. Memang, inti sihir dari binatang tingkat kaisar tidak begitu mudah diperoleh. Hari ini, saya melihat sumber harta dan tidak menemukan fluktuasi dalam inti sihir. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Pergi ke asosiasi alkemis besok. Alkemis benua Dodi sangat langka, bahkan jika kamu adalah alkemis kelas kaisar tingkat pertama. Kamu pasti sangat populer di King Cheng kecil ini, seorang alkemis tingkat tinggi, sangat mudah untuk melakukannya, kemanapun kamu pergi, hehe. Raja Naga Emas tiba-tiba memikirkan cara yang baik dan tertawa. Apakah itu asosiasi alkemis? Ada sedikit senyum di sudut mulut Xiao Yan. Ya, dia lupa identitasnya sebagai seorang alkemis. Ketika dia berada di benua Doki, dia dipromosikan menjadi alkemis yang bisa memperbaiki obat kekaisaran, hanya karena tidak ada tingkat penilaian yang jelas di benua Doki, jadi saya melupakannya. Matahari pagi menyinari bumi, dan hari yang indah dimulai lagi. Saudara Xiao Yan, kemana kita akan pergi? King Yuan tampaknya tidur nyenyak, dan pandangan mentalnya terlihat jauh lebih baik. 3.000 sutra hijau jatuh, dan dia sangat terpengaruh oleh sinar matahari dan angin sepoi-sepoi. Ayo pergi ke asosiasi alkemis sekarang, dan ramuan obat yang disiapkan untukmu masih kekurangan bahan obat yang penting, jadi mari kita coba keberuntungan kita. Xiao Yan membawa King Yuan dalam perjalanan ke asosiasi alkemis, dan terus menjawab pertanyaan. Asosiasi alkemis, 5 karakter besar yang luar biasa berdiri di atas plakat yang tampaknya biasa. Pada pandangan pertama, gerbangnya kosong. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa plakat yang tampaknya biasa ini membuat jiwa orang-orang bergetar dalam sekejap, dan mereka berhenti bergerak maju. Sebenarnya ada kejutan jiwa di plakat ini.
Xiao Yan yang jiwanya berada di tingkat kaisar jelas mengenali metode dampak jiwa ini. Dia buru-buru menutupi King Yuan yang sedikit tidak nyaman dengan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwa tak terlihat terpancar dari Xiao Yan. Oh, jiwa alam kaisar, sudah lama sejak itu muncul. Di asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut pucat merasakan kekuatan jiwa Xiao Yan, matanya bergerak, dan dia langsung menghilang di tempat. Yang disebut kejutan jiwa adalah membatasi kekuatan jiwa dalam rentang tertentu. Jika melebihi rentang ini, itu tidak akan berpengaruh. Namun, jika kekuatan jiwa lebih rendah dari batas, itu akan berdampak, yaitu jiwa akan terpenjara dalam sekejap. Haha, penglihatan kecil yang ramah, kamu dapat melihat melalui hal-hal sepele dari asosiasi kita ini secara sekilas, silakan masuk. Seorang lelaki tua berambut pucat dengan senyum di wajahnya berjalan ke arahnya. Xiao Yan merasakan kekuatan yang tidak lebih lemah dari dirinya dari pria tua berambut pucat ini. Tapi Xiao Yan tidak takut untuk bergerak maju, dan berjalan dengan King Yuan melangkah masuk. Presiden, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita minum teh di sana, mengapa kamu tiba-tiba melarikan diri? Keluar, orang tua berwajah lembut lainnya berkata kepada pria berambut putih yang baru saja keluar. Presiden, saya di sini untuk mendaftar dan menilai sang alkemis. Xiao Yan meraih tangan King Yuan dan berkata kepada lelaki tua berambut putih di depannya. Apakah kamu yang baru saja memancarkan kekuatan jiwa alam kaisar? Pria tua berambut putih itu bertanya lagi. Ini benar-benar aku. Xiao Yan tidak menghindar untuk menjawab secara langsung. Lalu alkemis macam apa yang ingin kamu nilai? Pria tua berambut putih itu memandang Xiao Yan, yang menatapnya dengan cermat, tetapi tidak melihat petunjuk apapun. Pria tua berambut putih itu bernama Bai Su. Dia adalah presiden asosiasi alkemis King Cheng, dan dia juga seorang alkemis yang mengira dia adalah kaisar tingkat pertama. Berdiri di sebelah Bai Su adalah Bai Ruo, wakil presiden asosiasi alkemis. Selain itu, keduanya bersaudara. Kaisar peringkat pertama, Xiao Yan berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Kamu benar-benar ingin menguji alkemis peringkat pertama kaisar. Bai Ruo menatap Xiao Yan dengan heran. Mungkinkah dia tidak tahu langit tinggi, dan dia ingin menguji peringkat kaisar? Alkemis tingkat pertama di usia yang sangat muda. Ini gila. Ikut aku. Bai Ruo, segera diperintahkan untuk melanjutkan dan mempersiapkan penilaian alkemis peringkat kaisar kelas 1. Asosiasi sangat dilarang, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Selain itu, panggil anggota asosiasi untuk datang dan mengamati. Bai Ruo awalnya berpikir bahwa Xiao Yan akan datang untuk menilai alkemis kelas 9, lagi pula, itu tidak berarti bahwa dengan jiwa kaisar, Anda dapat menguji alkemis tingkat kaisar, tetapi kali ini menarik. Jangan mengecewakanku, Bai Su berkata perlahan sambil menatap Xiao Yan yang tenang. Bai Su membawa Xiao Yan dan King Yuan ke bagian dalam. Asosiasi Alkemis. Ini adalah harta karun yang terisolasi dalam asosiasi alkemis kami. Di sini Anda dapat yakin untuk memperbaiki pil obat sepuasnya. Selain itu, penilaian alkemis tingkat kaisar kelas 1 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kultivasi spiritual, bagian kedua adalah pemberdayaan spiritual, dan bagian ketiga adalah penempaan jiwa. Yang disebut kultivasi spiritual adalah metode jiwa dan api kontrol halus membuat pil obat menghasilkan jejak kecerdasan yang mirip dengan manusia. Pemberdayaan spiritual adalah untuk memberikan pil obat spiritualitas yang tidak lebih lemah dari manusia. Dan yang terakhir adalah pelatihan jiwa yang paling sulit. Hampir tidak ada latihan untuk menumbuhkan kekuatan jiwa di daratan. Pelatihan jiwa hanya dapat dilakukan dengan mengendalikan kekuatan jiwa, yang juga untuk semua kaisar. Hal yang paling merepotkan bagi alkemis adalah bahwa jika mereka tidak hati-hati, kekuatan jiwa mereka akan rusak parah, dan kekuatan mereka akan berkurang. Bai Su memandang Xiao Yan dan berkata perlahan, sepertinya dia sedang menjelaskan kepada Xiao Yan. Tahukah kamu? Bai Su tersenyum perlahan pada Xiao Yan. Jelas, pemuda bernama Xiao Yan ini telah diperhatikan oleh Presiden Bai Su. Dia telah mencapai jiwa kaisar di usia muda, jadi di masa depan. Mengerti, bolehkah saya memulai penilaian? Xiao Yan memandang ketua Bai Su yang hadir dan menjelaskannya pada dirinya sendiri dengan hati-hati. Wakil ketua Bai Ruo juga mengangguk dan menambahkan dari waktu ke waktu bahwa dia tidak bisa menebak apa itu. Obat jenis apa, bahkan lebih tidak dapat menebak bahwa anggota asosiasi alkemis elit di belakangnya menatapnya dengan penuh harap. Pemeriksaan alkemis peringkat kaisar bisa mendapat banyak manfaat hanya dengan melihatnya. Penilaian dimulai. Kata-kata Bai Su jatuh, dan sosok-sosok langka di sekitarnya langsung terdiam. Anda pasti tahu betapa jarangnya bisa menyaksikan penilaian alkemis tingkat kaisar semacam ini, jadi dia menatap Xiao Yan dengan tenang. Penilaian putaran pertama, Yuling. Ada 2 pil obat yang disediakan oleh asosiasi, tentu saja, kamu juga bisa menggunakan resep yang disiapkan sendiri.
Bai Su tersenyum dan menatap Xiao Yan di depannya. Resep kedua, apakah kamu gila? Wakil Presiden Bai Ruo, yang berdiri di samping Bai Su, berkata dengan kaget. Dia paling tahu betapa berharganya resep kekaisaran, bahkan jika itu tertulis nilainya. Resep kedua diambil keluar sekaligus, dan Wakil Presiden Bai Ruo tidak bisa menahan rasa sakit di wajahnya. Kamu secara alami akan mengerti setelahnya. Bai Su berkata kepada Bai Ruo, ini benar-benar masalah besar. Tembakan pertama adalah resep untuk kaisar peringkat kedua. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Anda harus tahu bahwa resep dari peringkat kaisar adalah harta yang tak ternilai, meskipun resep di depan Anda tertulis, nilainya juga sangat tinggi, belum lagi bahan obat yang disertai dengan dua resep ini. Hei, ini mengejutkan. Tidakkah kamu berpikir bahwa orang-orang di asosiasi alkemis semuanya bodoh? Jika kamu tidak mengungkapkan jiwa alam kaisarmu, apakah kamu pikir presiden ini akan memberikan resep yang bagus untukmu? Karena dia telah menemukan resep yang begitu bagus, dia hanya ingin mengikatmu ke perahu tanpa terlihat. Jika sesuatu terjadi pada asosiasi ini di masa depan, kamu tidak dapat mengabaikannya. Orang-orang ini cerdik. Raja Naga Emas tersenyum di dalam cincin. Lagi pula, kami tidak kehilangan uang. Kami juga mengambil resep kaisar kedua secara gratis. Jika sesuatu terjadi di masa depan, belum terlambat untuk membicarakannya. Xiao Yan juga dengan jelas melihat apa yang dipikirkan Presiden Bai Su, dan tersenyum penuh pengertian pada Bai Su. Xiao Yan berjalan maju perlahan dan membentangkan dua jilid resep dengan telapak tangannya. Huoxudan, efeknya tidak hanya dapat merangsang potensi maksimum metode Qigong melawan atribut api, tetapi juga memiliki efek memperpanjang umur. Bahan, ginseng es dan salju, daun bambu kekaisaran, mata air awan api. Membentuk pil. Ada desas-desus bahwa monster dapat berevolusi menjadi manusia jika mereka mencapai kekuatan tertentu atau melahap keajaiban surga dan bumi, dan terus berkultivasi. Meskipun pil obat kelas 6 juga dapat membantu monster berubah menjadi manusia, pil transformasi kelas 6 akan menyebabkan kekuatan monster menurun. Bahkan fondasinya tidak stabil, yang secara serius mempengaruhi kultivasi setelah transformasi. Dan pil pembentuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik. Itu tidak mempengaruhi kecepatan pelatihan, dan itu bahkan dikabarkan bahwa Warcraft dapat beralih antara bentuk Warcraft dan bentuk manusia sesuka hati. Oleh karena itu dicari oleh Warcraft. Bahan, teratai bumi, daun kaisar darah, buah api es dan salju. Jika kamu memikirkannya, kamu bisa memulai ronde pertama. Bai Ruo berkata setelah melihat Xiao Yan dan merasakannya dengan hati-hati, Guru, yang mana yang harus kita pilih? Xiao Yan bertanya dengan ragu untuk beberapa saat. Membentuk pil. Pil ini sangat berguna. Sekarang ada cukup bahan obat, pertama-tama saya akan memperbaiki bahan obat yang akan saya temukan untuk Guben Pei Yuandan. Raja Naga Emas merenung sejenak. Saya memilih pil pembentuk. Xiao Yan dengan tenang menanggapi Presiden Bai Ruo. Pil pembentuk. Itu sebanding dengan beberapa pil kaisar peringkat kedua, bahkan beberapa alkemis puncak peringkat pertama kaisar, bahkan beberapa alkemis Xuandan peringkat pertama kaisar mungkin tidak dapat memperbaikinya. Pemuda ini sebenarnya ingin membuat ini. Apakah dia gila? Semua anggota asosiasi yang menyaksikan penilaian Xiao Yan. Sebenarnya pil obat ini yang sebanding dengan puncak Xuandan kelas 1 kaisar. Jika orang ini dapat lulus ujian, maka saya tidak perlu bertanya kepada Presiden. Seorang gadis dengan rambut perak menatap Xiao Yan, yang berada di lapangan, perlahan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Xiao Yan berpikir sejenak, meskipun gurunya mengatakan bahwa api surgawi bukanlah hal yang biasa di benua Doudi ini, tetapi gurunya tidak menjelaskannya, lupakan saja, keunikan nyala api itu unik. Asosiasi alkemis, mereka tidak mungkin menarikku untuk mempelajarinya, hanya dengan menyempurnakan pil obat kekaisaran dengan api surgawi kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan rencana di benaknya, dia tidak ragu-ragu, dan segera memanggil Xiao Yi. Xiao Yi berlari keluar dan berdiri di bahu Xiao Yan, api putih susu mengelilinginya, mengoceh tanpa henti, seolah mengeluh tentang Xiao Yan, tidak memanggil dirinya untuk waktu yang lama untuk keluar untuk bernapas, dia tercekik di dalam, dan dia bahkan memasang ekspresi yang salah. Baiklah, mari kita membuat pil obat dulu, lalu kamu bisa mengikuti King Yuan. Xiao Yan juga melihat ketidakpuasan Xiao Yi dan buru-buru menghiburnya. Xiao Yi mengoceh dengan gembira hanya setelah mendengar kata-kata itu, dan api putih susu di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menebal sedikit, membuat Xiao Yi tampak sangat bahagia. Sejak api putih susu muncul, mereka yang hadir merasa bahwa suhu udara di sekitarnya langsung meningkat banyak, dan ada tetesan keringat di dahi semua orang. Itu adalah peri api. Setiap orang dengan kekuatan api yang mengerikan memancar dari tubuh mungil Xiao Yi, dan orang yang cerdas tidak bisa tidak bertanya-tanya.
Wanita berpakaian hitam dengan rambut perak juga menutupi mulutnya dengan tidak percaya dengan tangan gioknya yang ramping dan berseru, ini sebenarnya peri api. Presiden Baisu, yang tersenyum. Sebelumnya, sangat terkejut saat ini, dan kemudian dia dengan cepat menghitung sesuatu di kepalanya. Bagaimana mungkin, anak ini benar-benar memiliki peri api. Ketidakbahagiaan Wakil Presiden Bairuo sebelumnya telah menjadi luar biasa sekarang. Ini benar-benar kuali yang bagus. Setelah Xiao Yan memanggil api aneh, dia langsung mengisi kuali obat, dan menemukan bahwa tidak ada jejak api yang meluap, dan api itu terawetkan dengan sempurna di dalam kuali. Ada 3 hal penting untuk alkemis yang kuat. Pertama, kekuatan jiwa yang kuat. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat Anda dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan api, menyempurnakan kekuatan obat yang terkandung dalam bahan obat dengan sempurna, dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun bahan obat. Yang kedua adalah kuali obat yang baik. Kuali obat yang baik dapat dengan sempurna mempertahankan nyala api, mempercepat pemurnian, dan lebih menjaga kualitas pil obat. Bahkan kuali di peringkat Tianding dapat menutupi visi kelahiran beberapa tanaman obat. Yang ketiga adalah kekuatan yang kuat, yang merupakan kekuatan alkemis itu sendiri. Semakin tinggi level pil obat, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dan semakin berharga bahan obat yang dibutuhkan. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat mendukung penyelesaian pil obat tingkat tinggi. Pada proses pemurnian kurangnya kekuatan akan menyebabkan kegagalan pemurnian pil obat, atau bahkan penghancuran pil yang lebih serius. Dengan ketiganya sebagai prasyarat, ditambah dengan pembelajaran dan pemurnian yang berkelanjutan, seseorang dapat menjadi alkemis yang berkualitas. Untuk menjadi alkemis tingkat tinggi, seseorang harus terus berlatih keras. Xiao Yan memanggil Xiao Yi, dan sebelum dia berkata banyak, Xiao Yi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan segera mulai menyemburkan api pada kuali obat. Penampilan itu sungguh menggemaskan. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dengan sadar, siap untuk mulai menyempurnakan pil pembentuk, tetapi tidak memperhatikan pemimpin asosiasi dan sensasi di luar. Peri api, apa itu? Beberapa anggota asosiasi yang hadir berkata dengan bingung. Yang disebut peri api adalah makhluk misterius yang lahir dari energi spiritual langit dan bumi. Kami di benua Doudi membagi mereka menjadi 5 elemen emas, kayu, air, api, dan bumi. Mereka dilahirkan dengan kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan mereka memiliki kekuatan yang besar, dan dikatakan bahwa hal yang paling kuat tentang peri api adalah mereka dapat tumbuh. Wanita berambut perak itu menatap Xiao Yan dengan iri. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa 5 elemen peri api secara unik diberkahi oleh alam, dan jika mereka dapat memperoleh salah satunya, prospek masa depan mereka tidak terbatas. Selain itu, peri api adalah yang paling tulus dan sederhana, dan hanya ketika mereka dapat dikenali oleh peri api yang mereka dapatkan mereka akan menjadi mitra-mitra peri api. Tepat setelah Yueru selesai berbicara, ada banyak kegelisahan di antara hadirin, kecemburuan dan kegembiraan, karena setidaknya di sini mereka melihat roh api dengan mata kepala sendiri. Xiao Yan mendengarkan kata-kata ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sepertinya setelah penilaian selesai, sekarang saatnya untuk bertanya kepada guru tentang Xiao Yi. Setelah itu, dia tidak terganggu, tetapi berkonsentrasi untuk mengendalikan api. Mereka yang dapat bergabung dengan asosiasi alkemis jelas bukan orang dengan temperamen buruk. Mereka lebih terhormat. Setiap orang kuat layak dihormati semua orang, belum lagi kekuatan dan keberuntungan seperti Xiao Yan. Apa yang dikatakan Yueru sangat benar. Saya tidak menyangka bahwa anak ini bukan hanya memiliki jiwa kaisar, tetapi juga memiliki roh api yang langka. Presiden Baisu tersenyum pada wanita berambut perak bernama Yueru. Jiwa alam, kaisar. Wanita berambut perak bernama Yueru berkata sekali lagi dengan sangat terkejut. Saya tahu sebelumnya bahwa meskipun ada banyak orang dan talenta berbakat di benua Doudi, tetapi hanya profesi alkemis yang langka, belum lagi betapa jarangnya alkemis tingkat tinggi. Seorang alkemis yang kuat harus memiliki jiwa yang kuat untuk mengendalikan api dan mempertahankan alkimia yang kompleks. Presiden, tolong biarkan saya melihat pria ini setelah penilaian ini selesai. Yueru memandang Presiden Baisu dengan tegas seolah-olah dia telah membuat keputusan. Apakah kamu masih tidak mau menyerah? Meskipun Xiao Yan diberkati dengan peri api, tapi... Baisu melihat ekspresi depresi di mata Yueru dan buru-buru berhenti. Oke, aku akan membuat pengaturan ketika penilaian ini selesai. Terima kasih, Presiden. Yueru dengan bersemangat membungkuk kepada Presiden Baisu, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan bangga di arena penilaian. Xiao Yan, yang berada di tempat penilaian, menyaksikan nyala api di kuali yang membakar panas ke atas. Pada panas ini, sepertinya kita bisa mulai memurnikan pil obat. Xiao Yan mengarahkan jarinya ke kuali obat dengan terampil, dan masing-masing bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat, dan Xiao Yi juga mengoceh di samping. Setelah mempelajari gerakan Xiao Yan, dia juga belajar dengan cara yang sama. Sejak bahan obat dimasukkan, api dalam kuali obat dibagi menjadi 3 oleh Xiao Yan,
dan 3 api pergi ke teratai bumi, daun kaisar darah, dan buah api es dan salju, seolah-olah pembagian kerja jelas. Dengan penampilan seperti itu, sungguh mengherankan bahwa dia ingin memperbaikinya secara terpisah. Seluruh proses pemurnian obat adalah dengan menggunakan satu hati. Tidak mungkin menggunakan satu hati dan dua hati. Mengingat hal ini, pil akan menghancurkan orang, dan dalam kasus yang serius, itu akan rusak. Ini adalah sesuatu yang setiap alkemis tahu ketika dia mulai. Namun, juga dikecualikan bahwa beberapa alkemis dengan cara lain dapat dibagi menjadi 3 pemurnian. Sungguh pengendalian jiwa yang halus, dia benar-benar dapat membagi bahan obat menjadi 3 bagian sendiri dan memperbaikinya pada saat yang sama. Baisu tidak bisa tidak memuji teknik pemurnian obat Xiaoyan. Anda harus tahu bahwa bahkan ketika Baisu memurnikan obat sendiri, untuk memastikan pemurnian penuh bahan obat, pemurnian dikendalikan oleh jiwa, dan kontrol jiwa dan konsumsi diri sendiri tidak sedikit. Tidak semua orang sama, itu bisa dilakukan. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Bahan lotus itu sendiri sangat keras, bahkan jika itu adalah api yang tidak biasa seperti Xiaoyi, pemanggangan dan pendinginan terus-menerus pada suhu yang sangat tinggi akhirnya mulai sedikit jatuh perlahan-lahan. Berikutnya adalah daun kaisar darah. Dalam pemandangan yang aneh, setelah teratai bumi dimurnikan, daun kaisar darah tiba-tiba berbunyi klik dan sehelai daun jatuh, menyebabkan hutan bambu berdarah keluar. Kemudian, di mata semua orang yang terkejut, daun halus jatuh dari hutan bambu dan perlahan berubah menjadi cairan hijau. Es dan buah api salju sangat keras di luar, dan ini adalah pemurnian terakhir. Kulit terluar dari buah api es dan salju perlahan-lahan disempurnakan, dan lapisan kristal emas muncul, tumpukan cairan. Semua orang melihat 3 tumpukan cairan dalam nyala api, yang memancarkan kekuatan kuat yang tidak terlihat, karena mereka juga tahu bahwa langkah pertama telah selesai, dan kemudian itu adalah permainan yang sebenarnya, biarkan ketiga cairan yang tidak kompatibel ini menyatu. Sepertinya membagi menjadi 3 benar-benar banyak konsumsi, dan langkah selanjutnya adalah fusi. Xiaoyan melihat 3 tumpukan cairan yang tidak sesuai di dalam kuali, dan berkata tanpa daya. Di bawah kendali Xiaoyan, 3 tumpukan cairan perlahan saling mendekat. Bum bum bum. Tepat ketika ketiga tumpukan cairan itu perlahan-lahan mendekati satu sama lain, 3 energi menakutkan langsung meledak di kuali. Tampaknya ketiga kekuatan itu memiliki kekuatannya sendiri, dan tidak ada yang diizinkan untuk saling memerintah. Oh, kamu gagal meledakkan kuali, apa yang akan kamu lakukan, anak kecil? Baisu bergumam pada dirinya sendiri, melihat keadaan Xiaoyan. Xiaoyan mengendalikan api dan kekuatan jiwa dan terus mendesak penggabungan 3 tumpukan cairan. Itu adalah jalan buntu untuk sementara waktu. Semua orang berpikir bahwa ketika Xiaoyan akan gagal untuk pertama kalinya, raungan bergema di area penilaian. Bagaimana bisa? Sedot aku. Raungan terdengar seketika, di ruang di mana Xiaoyan berada di luar kuali obat. Setelah raungan keras Xiaoyan, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya semuanya terbagi menjadi 3 helai dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan berkumpul menuju 3 tumpukan bahan obat dalam kuali obat. Dengan masuknya energi spiritual dari langit dan bumi, 3 kekuatan yang menemui jalan buntu di luar kuali obat secara bertahap melunak, dan bahkan ada tanda-tanda bahwa mereka akan bergabung. Oh, menggunakan kekuatan khusus peri api untuk menghilangkan faktor kekerasan dalam 3 bahan obat, ditambah dengan masuknya energi spiritual dunia sekitarnya, kekuatan 3 bahan obat dapat diseimbangkan dan mudah digabungkan. Itu adalah benar-benar luar biasa. Baisu melihat teknik terampil Xiaoyan di depannya, dan berkata kepada anggota asosiasi yang bingung di bawah. Mata dan nadanya tidak menyembunyikan pujiannya untuk Xiaoyan. Penghilangan faktor kemarahan seharusnya merupakan efek dari nyala api. Tampaknya roh api anak ini agak berbeda. Tapi dia benar-benar anak yang baik. Baisu berkata perlahan dalam hatinya, lalu menatap Wakil Presiden Bairuo, dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya, lalu Wakil Presiden Bairuo meninggalkan area penilaian, terburu-buru seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Jangan coba-coba merampokku. Wanita berambut perak Yueru memandangi Wakil Presiden yang pergi, tampaknya menebak beberapa alasan, dan kemudian berkata dengan suara rendah dengan dingin. Seperti yang dikatakan Presiden Baisu, Xiaoyan menggunakan kekuatan melahap kehampaan menelan api yang tersisa di tubuh Xiaoyi untuk menghilangkan semua faktor kekerasan dalam 3 bahan obat, dan mengumpulkan aura langit dan bumi untuk mengisi kembali energi untuk ketiga bahan obat, sehingga ketiganya ketika energi mencapai keseimbangan, fusi akan menjadi hal yang biasa. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika semua orang berseru keterampilan pemurnian obat yang luar biasa dari Xiaoyan, perpaduan ramuan obat juga mulai perlahan. Mata Xiaoyan yang awalnya sedikit tertutup juga perlahan terbuka pada saat ini, melihat kuali obat dengan ekspresi bermartabat. Dalam nyala api yang naik, ada 3 kelompok atau obat cair, atau benda seperti debu. Ketiga jenis hal ini ada. Meskipun benda itu terlihat tidak mencolok,
Benda itu dipenuhi dengan kekuatan obat murni yang kuat dan mengejutkan. Dunia kecil ini hampir menyerap energi spiritual dunia, jadi kamu seharusnya lelah, kan? Kalau begitu, saatnya untuk mulai bergabung menjadi pil. Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan kekuatan jiwa untuk menguraikan energi ketiganya untuk mencapai keseimbangan, dan kemudian mengendalikan nyala api untuk menyerang bahan obat. Jelas sudah waktunya untuk mulai menggabungkannya. Xiao Yan mengendalikan api untuk perlahan menyerang 3 tumpukan cairan. Cairan dari 3 bahan obat telah didamaikan dan diseimbangkan oleh energi spiritual langit dan bumi. Mereka tidak mengimbangi satu sama lain seperti yang mereka lakukan di awal, tetapi mulai perlahan bergabung bersama. Berhasil, Xiao Yan berkata dengan sangat gembira. Awalnya, Xiao Yan hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya, jika dia gagal kali ini, dia masih memiliki 2 peluang. Meskipun kekuatan menelan kehampaan memang dapat menghilangkan faktor kekerasan dalam bahan obat, tetapi semua ini hanyalah teori Xiao Yan. Langkah selanjutnya adalah menunggu semua bahan obat menyatu menjadi pil, dan menyambut pil petir. Setelah itu, Xiao Yan menepuk kakinya dan duduk, karena dia tahu bahwa bahkan jika faktor kekerasan dalam bahan obat dihilangkan, mereka akan dapat menyatu lebih baik dan lebih cepat, juga merupakan pekerjaan yang memakan waktu. Bagaimanapun juga, ini adalah ramuan tingkat kaisar. Alkimia adalah hal yang sangat memakan waktu. Terutama pemurnian pil obat tingkat tinggi seperti itu sering membutuhkan 10 hari setengah bulan untuk disempurnakan. Situasi ini tidak jarang. Adapun situasi ini, anggota asosiasi yang menonton juga sadar, sehingga mereka tampak tidak sabar karena menunggu lama. Sebagian besar orang yang bisa menonton adalah anggota asosiasi dengan kekuatan dan status tertentu. Kesabaran yang diperlukan secara alami adalah suatu keharusan. Di bawah tatapan mata, penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, waktu juga berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu dengan tenang. Semua orang memperhatikan setiap gerakan Xiao Yan akhir-akhir ini, dan segera menjadi jelas bahwa bagian pertama dari penyempurnaan kekuatan bahan obat telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah mengatasi pil petir. Yang disebut kesengsaraan pil petir mengacu pada pemurnian pil obat yang melebihi peringkat ke-8 ke atas, yang akan memicu penglihatan langit dan bumi. Orang-orang menyebut bencana semacam ini sebagai kesengsaraan pil petir. Banyak alkemis akan meminta yang kuat untuk membantu melindungi ketika memperbaiki pil obat tingkat tinggi, karena kesengsaraan pil petir terlalu kejam, dan jika seseorang tidak hati-hati, akan menghancurkan pil bahkan membuat orang kehilangan nyawa. Semua orang yang hadir sangat menyadari keganasan pil petir. Apalagi yang disempurnakan oleh Xiao Yan adalah tingkat kaisar, tingkat guntur pil yang menakutkan hanya akan lebih berbahaya. Seorang alkemis sangat kuat, tapi kesengsaraan pil petir tidak sesederhana itu. Wanita berambut perak Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan di arena dengan beberapa kekhawatiran. Aku tidak tahu kenapa, tapi kupikir anak ini bisa menyempurnakan pil dengan sempurna, dan aku merasa anak ini seharusnya memiliki beberapa rahasia, jadi tonton saja penampilannya. Baisu dengan jelas melihat kekhawatiran Yueru dan berkata, wanita berambut perak itu menatap Xiao Yan dan kemudian ke Baisu, seolah sedang berpikir. Di dunia yang sedikit panas, guntur teredam rendah tiba-tiba bergema di langit, dan kemudian mata yang tak terhitung jumlahnya buru-buru bergeser ke atas, hanya untuk melihat awan gelap muncul di langit. Tetapi sekarang di dalam awan gelap ini, sebenarnya ada suara guntur yang rendah, dan penampilan itu jelas merupakan bentuk pil petir. Fluktuasi seperti ini, Baisu menatap Xiao Yan dengan sedikit tawa di hatinya, dia benar-benar anak yang kuat. Seperti yang kita semua tahu, jika pil obat kelas 8 dapat memanggil guntur pil 9 warna, itu berarti telah memasuki ruang lingkup pil obat kelas 9, dan apa yang akan terjadi pada pil obat kelas kaisar. Xiao Yan fokus mengendalikan perpaduan bahan obat tanpa bertanya tentang urusan luar, membuka matanya dan berteriak, bangun. Akhirnya, fusi berhasil, dan awan gelap yang membuat seberkas cahaya hijau membubung ke langit. Awan petir di langit sudah mulai berubah. Seruan luar biasa dari luar lapangan tiba-tiba bergema di dunia ini. Segera, semua mata di asosiasi segera membeku di atas awan petir di atas kepala Xiao Yan. Tiba, dengan gelombang awan petir, pil petir, yang awalnya tidak berwarna, mulai berubah lagi. Melihat adegan ajaib ini, wajah semua orang menjadi tercengang, Xiao Yan benar-benar melakukannya. Orang baik, itu luar biasa. Sementara banyak orang tercengang, beberapa orang akhirnya sadar terlebih dahulu, dan segera berteriak dengan penuh semangat. Hari ini, Xiao Yan membiarkan mereka menyaksikan keajaiban dengan mata kepala sendiri. Hah! Di platform batu di kejauhan, jantung Yueru di tenggorokannya akhirnya jatuh pada saat ini, tangan gioknya menepuk dada perlahan, dan senyum cerah dan menawan diam-diam mekar di pipinya. Dia benar-benar berhasil. Warna awan petir terus berdetak, 1 warna dan 2 warna, 9 warna. Secara mengesankan, dia melompat dari awan petir yang tidak berwarna ke awan petir 9 warna dalam sekejap. Ini belum selesai. Segera pada saat pil petir 9 warna muncul,
Aroma misterius terpancar dari kuali obat, dan kemudian semburan cairan seperti tetesan hujan jatuh dari langit. Pil petir 9 warna, pil hujan di seluruh langit. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat teknik pemurnian obat yang begitu hebat. Anggota asosiasi yang hadir tidak bisa tidak merasakan dendam di tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka tidak bisa menahan diri. Pil petir 9 warna, langit penuh dengan hujan pil. Simbol kelahiran pil kelas 1 dari peringkat kaisar. Baisu tertawa saat melihat pemandangan langit dan bumi ini. Bagaimana kamu akan menghadapi petir 9 warna ini?